Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa wajah kekristenan yang sesungguhnya itu terus berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, atau dari masa ke masa, terus berubah. Oleh karenanya kita harus sadar akan hal ini. Saya ulang sekali lagi, kita harus sadar akan hal ini, dan kita harus kembali ke Alkitab. Artinya kita harus kembali kepada pengajaran yang murni, sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, saudaraku. Kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh melenceng dari apa yang ditulis oleh Alkitab. Kenapa saya katakan kita harus kembali kepada Alkitab? Karena saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang di luar sana, yang membuat banyak orang memandang hidup kekristenan itu gampang, ya. Asal percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, pasti akan selamat, pasti akan masuk sorga. Saudaraku, saya harus katakan, kekristenan itu tidak seperti itu. Sebab kalau pandangan tentang hidup kekristenan itu, asal percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, pasti akan selamat, pasti akan masuk sorga, kekristenan itu menjadi murahan, saudaraku. Padahal hidup kekristenan yang sesungguhnya itu, wajah kekristenan yang sesungguhnya itu adalah wajah Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kalau kita mengaku kita ini Kristen, kita ini orang percaya, kita harus berjuang sampai kita bisa menemukan wajah kekristenan yang sesungguhnya, yaitu batinia kita yang benar-benar serupa dengan Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus, perhatikan ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau selama ini kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, tetapi wajah batinia kita tidak sama seperti Kristus, itu artinya kekristenan kita itu palsu, saudaraku. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, kalau wajah batinia kita tidak sama seperti Kristus, itu artinya kekristenan kita itu palsu. Dengan demikian kita baru bisa menyadari ternyata hidup kekristenan yang sesungguhnya itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Tidak gampangan, tidak murahan, saudaraku. Karena berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu tidak gampang. Hidup sama seperti Kristus telah hidup itu berarti kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Lalu bagaimana caranya kita bisa menanggalkan kehidupan kita yang lama? Hanya ada satu cara. Di dalam sepanjang hari hidup kita, kita harus terus mencari Tuhan, supaya kita bisa kembali kepada wajah kekristenan yang sesungguhnya. Orang yang mau terus mencari Tuhan, ia akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpinnya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau di dalam sepanjang hari hidup kita, kita tidak menyediakan waktu-waktu yang khusus untuk datang mencari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
Maka sampai kita menutup mata, kita tidak akan pernah memiliki wajah kekristenan yang sejati. Kita tidak akan pernah memiliki manusia batinia yang benar-benar serupa dengan Kristus. Saudara, perhatikan itu. Kita harus sadar di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima anugerah. Tetapi anugerah yang kita terima itu harus kita lihat sebagai sebuah tanggung jawab. Kenapa saya katakan anugerah yang kita terima itu harus kita lihat sebagai sebuah tanggung jawab? Karena kita yang tadinya berdosa, tetapi oleh anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Atau dengan kata lain, kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di surga. Sekalipun kita belum benar-benar benar. Tetapi karena kita sudah menerima anugerah itu, tanggung jawab kita adalah kita harus berjuang untuk memiliki hidup kekristenan yang benar-benar benar. Jadi kalau sepanjang hari hidup kita tidak serius mau mencari Tuhan, kita tidak serius mau berurusan dengan Tuhan, kita tidak menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah memiliki wajah kekristenan yang sejati. Saudara, sekali lagi saya ulang, wajah kekristenan yang sejati itu adalah wajah batinia yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk berjuang menjadi sama seperti Kristus itu kan tidak gampang, saudaraku. Mari perhatikan apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, selama hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di luar kehendak Allah Bapa di sorga. Semua yang dikerjakan adalah merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Dengan demikian kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama hidup di dunia dalam keadaan yang sama dengan manusia. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus demi kepentingan dirinya sendiri, demi kesenangan dirinya sendiri. Tidak ada. Semua yang dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini adalah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan tidak ada yang lain. Oleh karenanya, ketika kita menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena apa? Kehidupan kita yang lama itu semuanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri, semuanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, dan semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kita tidak punya pilihan lain, saudaraku. Ketika kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu kita berjuang supaya ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya, kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar benar. Saudara, perhatikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang lama itu hanya membawa kita kepada kebinasaan. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Harus kita tanggalkan. Kalau kita tidak menanggalkan hidup kita yang lama, sekali lagi saya harus tegaskan, kita akan berjalan menuju kebinasaan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22, firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi,
kita bisa mengerti kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, kehidupan yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Dan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan katakan keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, di sini kita bisa mengerti mengapa hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Anugerah yang kita terima itu adalah tanggung jawab supaya kita bisa menjaga kehidupan kita supaya tetap benar di hadapan Allah. Dan untuk menjaga hidup supaya bisa benar-benar benar di hadapan Allah, itu perlu perjuangan, saudaraku, perlu penyangkalan diri. Kalau kita tidak mau menyangkal diri untuk menanggalkan semua keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, keinginan-keinginan daging, sekalipun kita mengaku kita percaya kepada Allah, sekalipun kita mengaku kita Kristen, sekalipun kita mengaku kita anak-anak Tuhan, tetapi kalau kita masih tetap hidup di dalam kehidupan kita yang lama, kita tidak akan pernah berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya harus tekankan, orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga hanyalah orang-orang yang wajah batinianya ditemukan benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita baru bisa menyadari apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oleh karenanya mari kita koreksi diri kita. Kita harus berjuang untuk ditemukan benar-benar kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, supaya kita bisa diterima di kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Kami bersyukur firman-Mu sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang ya Bapa, supaya di sisa umur hidup kami, kehidupan kami boleh ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.